Halo teman-teman semuanya, saatnya kita belajar tentang transformasi dan juga navigasi di Blender ya. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu. Selamat datang di Blendsu Tutorial. Navigasi dan juga transformasi objek di dalam Blender itu sangat diperlukan, bahkan hampir 100% itu digunakan. Dan kalian harus hafal dan juga bisa menggunakannya secara sempurna, oke? Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan keterangan terlebih dahulu ya. Nanti di dalam software Blender, di kursor saya itu, ketika saya mengatakan klik kiri, itu akan ada ring merah di dalam kursornya. Contohnya adalah seperti ini. Kemudian jika klik kanan itu akan ada sebuah ring berwarna biru, contohnya adalah seperti ini. Dan yang terakhir adalah ketika saya menggunakan shortcut. Jadi di sini nanti saya akan banyak menggunakan shortcut karena shortcut itu sangat diperlukan untuk mempercepat proses produksi kita. Jadi nanti untuk shortcut keyboard akan tampil seperti ini ya. Oke, jadi maksud saya memberikan detail keterangan tadi adalah agar teman-teman tetap bisa mengikuti video saya ketika saat saya lupa mengatakan klik kiri ataupun klik kanan. Jadi ya namanya manusia pasti juga ada khilafnya ya. Jadi teman-teman tetap bisa mengikuti dan juga bisa mempelajarinya dengan mudah. Oke, tanpa lama-lama mari kita langsung masuk ke software Blender. Oke, untuk bernavigasi menggunakan Blender kita hanya perlu memahami 3 model navigasi. Yang pertama adalah rotasi. Rotasi view yang kita lihat sekarang ini itu cukup menggunakan klik tengah pada mouse atau middle mouse. Diklik tengah kemudian ditahan dan digerakkan mouse-nya, maka akan terjadi perputaran di view kita atau 3D view kita saat ini. Yang kedua yaitu zoom in dan juga zoom out. Untuk zoom in itu menggunakan scroll pada mouse. Jika digerakkan scroll maju maka akan zoom in, kemudian jika kita scroll ke belakang dia akan zoom out. Dan yang ketiga adalah pen view. Pen view ini menggunakan kombinasi yaitu shift ditahan, tombol shift ditahan, kemudian klik tengah pada mouse ditahan. Kemudian tinggal kita geser ke kiri ataupun ke kanan, maka view kita akan berubah sesuai keinginan kita. Nah, jadi kalian hanya perlu menghafal 3 navigasi itu dan itu akan sangat sering digunakan pada saat produksi animasi 3 dimensi. Selanjutnya adalah menseleksi objek. Di dalam tampilan default Blender, dia memiliki 3 objek secara default yaitu cube atau kubus, kemudian ada juga kamera dan juga lighting atau lampu. Untuk mengganti seleksi yang ada saat ini, kita harus menggunakan klik kanan, bukan klik kiri. Saya ambil contoh, jika ingin menseleksi kamera ini, kita tidak bisa menggunakan klik kiri. Jika kita menggunakan klik kiri, maka hasilnya hanyalah memindahkan anchor point yang ada. Jadi kita harus mengklik kanan. Maka secara otomatis seleksi akan pindah ke kamera. Jadi tanda dia diseleksi ataupun tidak itu adalah border orange yang ada di objek tersebut. Ketika ini saya seleksi kubus, maka dia akan selected, warna border orange-nya akan pindah ke dalam kubus ini. Kita juga bisa menseleksi menggunakan mode yang sedikit lebih ribet, tapi bisa kita gunakan untuk menseleksi. Ada di bagian outline. Seperti yang sudah dibahas kemarin, di bagian outline ini bisa kita gunakan untuk menseleksi objek, sama halnya seperti pada sebuah layer yang ada di aplikasi Photoshop. Jadi ketika kita klik kamera yang ada di sini, maka secara otomatis objek 3D yang ada di 3D view juga akan terseleksi. Dan yang ketika kita menggunakan outliner, kita menggunakan klik kiri bukan klik kanan. Jadi khusus untuk 3D view, untuk seleksi objek kita menggunakan klik kanan. Selebihnya kita menggunakan klik kiri. Seperti mengatur properties, ini kita tetap menggunakan klik kiri. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu 3 dimensi itu mempunyai 3 sumbu. Yang pertama adalah sumbu X, sumbu Y, dan kemudian yang terakhir adalah sumbu Z. Maka terbentuklah bidang 3 dimensi. Blender menggambarkan sumbu X itu, saya gambarkan di sini, adalah panah berwarna merah. Ini adalah sumbu X. Dan ini ada anak panah berwarna biru. Ini adalah sumbu Y. Dan satu lagi yang menuju ke atas dan ke bawah, ini adalah sumbu Z. Dan mau bagaimanapun kita memutar objek ini, maka sumbu ini akan tetap seperti ini. Dia tidak akan berubah.
Jika teman-teman masih bingung bagaimana memahami X, Y, dan Z ini, teman-teman bisa melihat di bagian pojok ini. Di sini ada gambar yang cukup kecil tapi masih terlihat. Gambar biru ini adalah Z, kemudian yang ke samping ini adalah X, dan yang hijau adalah Y. Dan itu harus dihafalkan dan harus mengerti. Nah, sekarang bagaimana cara memindahkan objek atau menggeser objek untuk berpindah tempat dari tempat yang awalnya ini? Nah, di sini sudah ada kontrolnya. Ada anak panah ini, jadi sebenarnya selain sumbu, dia juga bisa kita gunakan untuk penggerak dari objek ini. Caranya adalah kita tekan klik kiri. Jadi karena objek ini sudah terseleksi, kita tidak perlu menggunakan klik kanan. Kita klik kiri ujung panah dari warna. Di sini saya memilih warna merah. Klik dan tahan, dan kita gerakan mouse kita, maka objek ini akan terkunci dan hanya bergerak sesuai sumbu X. Karena anak panah ini dia adalah sumbu X. Sama halnya juga dengan anak panah yang berwarna biru. Ketika saya klik kiri kemudian ditahan dan digerakkan mouse-nya, maka dia akan terkunci di sumbu Z dan hanya bisa naik turun sesuai sumbu Z. Y juga sama. Selanjutnya adalah rotasi. Merotasi objek. Itu menunya ada di bagian sini. Jadi ini adalah geser atau grab, kemudian yang ini dia adalah rotasi. Nah, akan ada 3 gambar lingkaran. Ini adalah kontrol untuk memutar atau merotasi objek yang kita seleksi saat ini. Jadi kita pilih salah satu. Di sini saya memilih merah. Kemudian saya klik kiri, tahan, kemudian diputar. Maka dia akan berputar sesuai sumbu X. Dan efeknya juga akan sama ketika kita memilih lingkaran berwarna biru. Dia akan bergerak atau berputar sesuai sumbu Z. Yang terakhir adalah tombol untuk skala atau scale. Jadi kita bisa merubah ukuran dari objek yang kita seleksi saat ini. Di sini dia tetap ada 3 kontrol dan sama seperti sebelumnya. Ketika kita klik dan tahan sesuai sumbu itu, maka dia akan, di sini efeknya dia membesar. Jadi dia membesar sesuai sumbu Z. Ketika kita tekan ini, dia akan membesar sesuai sumbu X. Nah, selanjutnya adalah menu tool. Jadi kita bisa memunculkan menu tool atau informasi dari objek yang kita kerjakan saat ini dengan menekan N. Maka akan keluar menu-menu tools yang ada di sini. Dengan menekan N kembali, dia akan terhidden. Bisa kita menggunakan shortcut N ataupun menekan ini. Jadi di sini ada tombol plus kecil. Ketika kita klik, maka dia akan muncul. Nah, di sini ada transform. Di bagian location ada X, Y, Z, kemudian rotation ada X, Y, Z. Jadi ini adalah informasi lokasi atau koordinat dari objek yang sudah kita otak-atik tadi. Nah, karena tadi dia sudah tidak berbentuk seperti awal, maka di sini ada angka yang sangat berbeda. Dan di sini kita bisa menggerakkan ataupun merotasi objek ini secara langsung bersentuhan di 3D view dengan cara diklik kemudian digeser. Di bagian X ini saya ambil contoh, maka dia akan bergerak. Sama juga dengan rotasi, dia akan bergerak. Nah, untuk mengembalikan seperti awal mula tadi, kita cukup membuat semua ini nilainya adalah 0. Kita masukkan angka 0, 0, 0. Untuk rotasi juga 0. Dan bagian untuk skala, dia angkanya 1. Secara otomatis, objek ini sudah kembali seperti awal. Dan untuk menu kontrolnya, ini defaultnya adalah grab, jadi kita kembalikan ke anak panah ini tadi. Nah, sekarang kita bahas tentang shortcut pengoperasian tadi. Untuk mempercepat sebuah proses pengerjaan, kita membutuhkan shortcut atau jalan pintas agar proses pengerjaan kita semakin cepat dan efisien waktunya. Nah, bagaimana cara menggeser objek ini tanpa menekan anak panah yang ada di sini? Kita bisa menggunakan shortcut G. G ini bisa dikatakan geser ataupun grab. G tidak perlu ditahan, maka objek yang sudah kita seleksi dan kita gerakkan mouse, objeknya akan bergerak. Nah, untuk mengkonfirmasi benda itu bergerak diletakkan di sini, maka diklik kiri, maka dia akan berpindah. Dan untuk membatalkan, kita bisa menekan klik kanan. Saya ambil contoh, di sini saya menekan G. Dan ketika saya memutuskan untuk tidak jadi diletakkan di sini, maka saya menekan klik kanan. Secara otomatis dia kembali ke posisi sebelumnya. Itu untuk grab ataupun geser. Kemudian untuk rotasi, sama seperti huruf di depannya, rotasi berarti R. Kita tinggal menekan R, maka dia bisa kita rotasi. Untuk membatalkan klik kanan, untuk mengkonfirmasi rotasi ini, itu klik kiri. Kemudian yang ketiga adalah skala, yaitu S. Dengan menekan S, maka
objek ini bisa kita perbesar, bisa kita perkecil. Nah, sekarang bagaimana caranya agar grab, scale, dan juga rotasi itu sesuai dengan sumbu? Karena kalau kita menekan R secara sembarangan seperti ini, maka dia akan berputar sembarangan juga. Nah, agar sesuai dengan sumbu, maka kita menggunakan kombinasi. Di sini saya ambil contoh, kita bahas shortcut G dulu, yaitu dengan cara menekan G jika ingin grab, kemudian tekan sumbu yang akan kalian gunakan. Jadi saya ingin benda ini bergerak sesuai sumbu X, dimana sumbu X itu berwarna merah ini kan. Jadi kita tekan G dan juga X, maka dia akan terkunci sesuai dengan sumbu yang ada. Sama juga rotasi, kita ingin merotasi dia sesuai sumbu Z, maka kita tekan R kemudian Z, dia akan merotasi sesuai sumbu Z. Nah, sama juga dengan scale, kita tinggal menekan S kemudian sesuai sumbunya. Saya ambil contoh Y, maka dia akan men-scale sesuai sumbu Y. Nah, itu tadi tutorial navigasi dan juga transformasi di Blender ya. Kalian saya harapkan bisa hafal di luar kepala bagaimana cara bernavigasi di Blender, juga cara transformasi objek di Blender. Dan untuk menghafal, saya akan memberikan gambaran shortcutnya di sini. Saya harap kalian hafal, dan shortcut ini sangat-sangat diperlukan di dalam Blender. Jadi ketika kalian tidak hafal shortcut, kemungkinan kalian mengerjakan itu ya setengah hari, tapi ketika kalian hafal itu bisa saja 1 jam selesai, oke? Dan shortcut yang saya tampilkan di sini, kalian silahkan stop video ini, kemudian screenshot, bisa kalian cetak, kemudian kalian tempelkan di tembok kamar kalian dan kalian hafalkan satu persatu, agar nanti saat kalian masuk ke materi selanjutnya sudah hafal dan lancar dalam mengerjakan tutorial selanjutnya. Oke, cukup sekian. Selamat belajar, tetap konsisten dalam belajar. Mari kita majukan industri animasi Indonesia.